Halo dokter, pernah nggak dok temui kasus infeksi kulit yang pasiennya bilang kalau sebelumnya ada kutil dan digunting sendiri si kutilnya? Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu nih, beneran kutil atau skin tag. Soalnya, ini dua lesi kulit yang berbeda ya. Kalau kutil itu bahasa medisnya papiloma atau verruca vulgaris. Sedangkan skin tag itu nama medisnya acrocordon. Skin tag itu pertumbuhan daging yang tidak berbahaya, ukurannya kecil, sekitar 1-5 mm. Dan bisa muncul di kulit bagian tubuh manapun. Tapi seringnya di bagian lipatan-lipatan kulit seperti ketiak, leher, kelopak mata, dan selangkangan. Actually, skin tag ini bukan kondisi medis yang memerlukan terapi. Cuma mungkin secara estetika dapat mengganggu. Makanya nggak jarang tuh pasien gemes dan ingin lakuin trik-trik copoting skin tag di rumah. Yang malah bisa bikin iritasi, infeksi, dan bahkan berdarah. Ada beberapa cara menghilangkan skin tag yang sering dilakukan pasien sendiri di rumah. Saya yakin dokter-dokter di sini udah sering denger lah. Yang pertama, dengan cara menstrangulasi atau mencekek skin tag pakai alat khusus yang udah banyak banget dijual di e-commerce. Nah, prinsipnya pasien memakai karet buat ngikat si skin tag pakai alat khusus ini. Yang kedua, mengikat kencang skin tag dengan dental floss. Caranya, ikat kencang dental floss di bagian dasar atau leher dari skin tag sampai suplai darah berhenti atau sampai warna kulit berubah kehitaman. Dan nantinya skin tag akan lepas. Yang ketiga, pakai obat-obatan topikal. Biasanya tuh kalau dokter iseng-iseng cari di e-commerce suka dijual tuh sebagai salep kutil. Walau kita paham kutil itu nggak sama ya sama skin tag. Ada juga yang pakai cuka apel buat ditotolin di skin tag-nya. Nah, dari 3 metode yang biasa pasien lakukan di rumah buat hilangin skin tag, metode pakai alat khusus dan obat-obatan topikal yang tidak diresepkan oleh dokter itu, kita nggak rekomen ya. Hati-hati loh sama salep-salep tidak jelas yang sering dijual itu. Soalnya bisa aja salep-salep itu bersifat korosif malah berbahaya buat pasien. Beberapa penelitian juga udah bilang kalau mengoleskan cuka apel bisa menyebabkan luka bakar dan iritasi. Jadi, the safe option untuk hilangin skin tag versi di rumah itu cuma yang dental floss ya. Tapi balik lagi, ada beberapa kondisi kulit yang bisa menyerupai skin tag, seperti kista, neurofibroma, miliaria, yang tidak bisa ditangani dengan penanganan trik-trik rumahan seperti tadi. Bayangin deh, gimana kalau pasien berusaha copoting sendiri terus ternyata bukan skin tag. Bisa jadi efek sampingnya jauh lebih parah, makanya better saranin pasien untuk ditangani di klinik aja. Ada beberapa cara untuk hilangkan skin tag di klinik dokter. Cara yang pertama yaitu menggunting si skin tag. Tapi pakai gunting surgical dan dikerjakan oleh tenaga medis profesional ya. Jangan coba-coba kerjain sendiri di rumah dengan alat yang belum tentu steril. Nah, kalau di tempat praktek dokter tersedia alat-alatnya, dokter juga bisa lakukan bedah eksisi menggunakan cauter atau scalpel. Cara lainnya itu bisa dengan cryosurgery atau dibekuin sampai jadi nekrosis. Ada yang pakai alat pena dan dilakukannya ditembakkan seperti ini. Atau ada juga yang pakai pinset yang sudah direndam dengan larutan nitrogen lalu dijepit skin tag-nya. Last but not least, bisa juga pakai laser seperti ini. Oh ya, sudah pada tahu belum kalau Alomedica sekarang terbuka untuk mahasiswa loh? Banyak artikel kesehatan mulai dari CME, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa kamu baca. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang! Sip, itu tadi pembahasan tentang cara hilangkan skin tag. Saranin pasien untuk better hilanginnya di klinik aja atau at least pakai dental floss. Jangan pakai krim abal-abal buat skin tag karena nanti malah lebih berbahaya. Nah, kalau dokter tertarik dengan topik ini, bisa baca artikel terkait melalui link di description box ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya selalu update sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!